Salam sejahtera bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam Suara Pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan membahas tentang penciptaan. Sebelumnya kita akan membaca di dalam Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, dan 31. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keenam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, membahas atau membicarakan tentang penciptaan, karya yang maha agung yang diciptakan oleh Allah yang maha kuasa itu sudah sampai hari ini sudah banyak orang yang memperdebatkannya, bagaimana tentang penciptaan itu, khususnya tentang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan langit belum berbentuk dan kosong. Nah, tidak hanya para pakar ilmu pengetahuan atau sains, tetapi dari kalangan Kristen, kalangan Kristenan sendiri pun memperdebatkan tentang penciptaan. Hal itu dikarenakan karena berkembangnya ilmu pengetahuan atau sains, dan juga di dalamnya ada kelompok orang-orang yang mempercayai satu paham, yaitu atau filsafat naturalisme, di mana harus semuanya berbentuk natural dan objektif. Tetapi baiklah kita kembali menyadari bahwa Alkitab ditulis atau naratif Alkitab ini dalam Kejadian pasal 1 ini bermula dari penafsiran yang diawali oleh fenomena-fenomena yang ada, fakta-fakta yang ada, sehingga terjadilah penafsiran berdasarkan fakta-fakta yang ada. Bukankah demikian dengan sains? Sains juga berasal dari hasil penelitian, dan apa yang diteliti itu dan menjadikan sebuah ilmu. Tetapi di luar dari orang-orang yang menolak naratif Alkitab ini yang mengatakan pada mulanya bumi belum berbentuk dan kosong, kita ingat ada istilah ex nihilo, berawal dari ketidakberadaan. Lah, ini menjadi benturan dari pihak orang-orang yang berpaham beraliran naturalisme, dan bahkan ada salah satu teori itu yang mengatakan segala sesuatu atau materi tidak mungkin ada dari kehampaan atau kekosongan. Tetapi firman Allah dengan jelas semuanya diciptakan atas firman Tuhan. Tidak ada bahan bakunya. Tidak ada bahan bakunya. Tetapi ada. Kita bisa lihat, kita saksikan. Dunia ini seisinya semua diciptakan Allah dari ketidakadaan. Nah, yang mungkin dulu waktu kita belajar di sekolah, yang mengikuti studi A1 atau IPA dulu, ya, kita belajar ilmu pengetahuan. Mungkin dalam hati kita, wah, ini dunia diciptakan seperti ini, ada kejadian-kejadian ini, dan tahun-tahunnya tidak seperti yang dikatakan di Alkitab, hari satu ciptakan ini, hari kedua kejadian seperti ini. Mungkin secara nalar kita pun kita bertanya-tanya, apakah benar yang dikatakan firman Tuhan? Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan,
firman Tuhan dengan jelas. Inilah yang ditulis oleh penulis Alkitab. Semua berdasarkan atas fakta-fakta yang ada, dan karena ilmu pengetahuan mereka, para penulis Alkitab ini juga dikasih karunia oleh Tuhan, sehingga bisa menuliskan hal-hal fakta-fakta itu, sehingga menuliskan bahwa berasal dari ketidakberadaan. Itulah siapa? Sebenarnya bisa menjadi pertanyaan, atau bahkan kita bisa ingat beberapa tokoh sains yang menyetujui dengan isi Alkitab itu, bahkan bisa mempertanyakan mengapa Allah bisa menciptakan semuanya ini. Seperti itu. Ya. Pada akhirnya mereka mencari, dan akhirnya ilmu pengetahuan pun bisa masuk nalar juga. Dan karena orang-orang yang menolak narasi Alkitab tentang penciptaan dari kekosongan tadi, mungkin mereka terus bersemangat. Tetapi satu hal yang menjadi pembelajaran bagi kita semua hari ini, bukan menjadi masalah apakah ada orang-orang yang tidak percaya dengan narasi Alkitab di dalam Kejadian pasal 1 ini, tetapi ada ayat yang membuat kita sukacita dari pernyataan Allah sendiri yang menyatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau Allah sang pencipta dari ketidakberadaan itu oleh firman-Nya melihat segala yang diciptakannya sungguh amat baik, lalu apa daya kita sebagai manusia yang diciptakan Allah? Kita patut bersyukur. Seharusnya kita bisa tidak menjadi pertentangan antara orang-orang yang komunitas sains atau orang-orang yang dalam kelompok sains, tetapi nilai kekristenan mari kita bangkitkan. Kita bisa menghargai apapun pendapat mereka, tetapi melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita anak-anak Tuhan boleh dikuatkan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ketidakberadaan, ex nihilo istilahnya. Nah, itulah kuasa Tuhan, itulah kemahakuasaan Tuhan. Jadi kita patut bersyukur, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita memiliki Allah sang pencipta alam ini. Dia tidak takluk dengan hukum-hukum alam, tetapi Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Dan mari kita tetap bersyukur bahwa sang pencipta itulah yang juga menciptakan kita, membuat kita semakin bisa mengerti dan menghargai segala ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan, sehingga apa yang diciptakan Tuhan itu memang ditujukan untuk manusia, untuk dikelola manusia, dan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Perenungan firman Tuhan hari ini biarlah menjadikan iman kita semakin bertumbuh. Dari yang tidak kita lihat, nanti kita akan melihat. Dari apa yang Tuhan ciptakan, dari yang tidak dan tidak ada, kita pun bersyukur. Dari yang tidak ada, namun kita percaya, namun kita bisa melihat dan percaya bahwa semua atau segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita bisa menikmatinya.